Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Safitra Ramadhani. Saya akan menjelaskan tentang konsep dan pengukuran pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional itu? Jadi, pendapatan nasional ini tuh bisa dibilang sebagai gambaran umum perekonomian suatu negara. Dari sini juga kita bisa lihat kegiatan ekonomi di suatu negara itu berjalan dengan baik atau tidak. Pendapatan nasional itu sebenarnya juga nggak muncul gitu aja. Ada proses di dalamnya, yaitu dari interaksi antara pelaku-pelaku ekonomi, terutama rumah tangga dan perusahaan. Dari interaksi inilah muncul aliran pendapatan barang dan jasa. Pendapatan nasional juga sering dipakai sebagai indikator keberhasilan ekonomi suatu negara. Biasanya sih kita bisa lihat dari pertumbuhan ekonominya. Kalau pendapatan nasionalnya baik, atau besar dan stabil, berarti kondisi ekonominya bisa dibilang cukup baik. Nah, supaya lebih paham bagaimana pendapatan nasional itu terbentuk, kita perlu lihat yang namanya arus perputaran pendapatan atau circular flow. Konsep ini akan jadi dasar pembahasan di slide-slide selanjutnya, mulai dari perekonomian dua sektor yaitu rumah tangga dan swasta, perekonomian tiga sektor yaitu rumah tangga, swasta, dan pemerintah. Kemudian perekonomian 4 sektor, rumah tangga, swasta, pemerintah, dan luar negeri. Pada modal ini hanya terdapat dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Arus perputarannya dimulai dari rumah tangga yang menyediakan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, dan modal ke perusahaannya. Sebagai balasannya, perusahaan kemudian memberikan pendapatan kepada rumah tangga berupa upah, sewa, bunga, dan laba. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga kemudian digunakan untuk pengeluaran konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Perusahaan pun mendapat penerimaan. Penerimaan tersebut digunakan untuk perusahaan kembali membayar faktor produksi ke rumah tangga. Jadi di sini kita bisa lihat adanya perputaran yang terus-menerus terjadi antara rumah tangga dan perusahaan. Kesimpulannya, dalam perekonomian dua sektor ini, pendapatan rumah tangga sama dengan pengeluaran konsumsi dan perputarannya masih sederhana karena belum melibatkan pemerintah, tabungan, ataupun sektor luar negeri. Pada modal ini terdapat tiga pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan lembaga keuangan seperti bank dan non-bank. Sama seperti sebelumnya, rumah tangga menyediakan faktor-faktor produksi ke perusahaan dan sebagai gantinya perusahaan memberikan pendapatan kepada rumah tangga berupa upah, sewa, bunga, dan laba. Nah, bedanya di sini pendapatan yang diterima oleh rumah tangga tidak semuanya dipakai untuk konsumsi. Sebagian digunakan untuk pengeluaran konsumsi dan sebagiannya lagi disimpan dalam bentuk tabungan yaitu saving. Tabungan ini kemudian disalurkan ke lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini berperan sebagai perantara yang menyalurkan dana tersebut ke perusahaan dalam bentuk investasi. Investasi ini digunakan perusahaan untuk meningkatkan produksi, misalnya membeli mesin, memperluas usaha, atau menambah tenaga kerja. Hasil produksinya nanti kembali lagi ke rumah tangga dalam bentuk barang dan jasa. Jadi, meskipun ada tabungan, perputaran pendapatan tetap berjalan karena tabungan tersebut menjadi investasi yang mendukung kegiatan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Di
Di sini ada 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, lembaga keuangan seperti bank dan non-bank, serta pemerintah. Proses awalnya sih masih sama, rumah tangga menyediakan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal yang diberikan kepada perusahaan, lalu perusahaan memberikan pendapatan kepada rumah tangga berupa upah, sewa, bunga, dan laba. Pendapatan ini digunakan untuk konsumsi pengeluaran konsumsi dan saving. Konsumsi dilakukan dengan membeli barang dan jasa dari perusahaan, sedangkan tabungan disalurkan kepada lembaga keuangan seperti bank dan non-bank untuk kemudian diberikan kepada perusahaan dalam bentuk investasi. Selain itu, rumah tangga dan perusahaan juga membayar pajak kepada pemerintah. Pajak ini menjadi sumber pendapatan pemerintah. Pemerintah kemudian menggunakan pajak tersebut untuk pengeluaran pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan pelayanan publik. Pengeluaran ini akan kembali mengalir ke rumah tangga dan perusahaan. Jadi bisa disimpulkan bahwa peran pemerintah melalui pajak dan pengeluaran pemerintah sangat penting untuk menjaga kelancaran dan kestabilan arus perputaran pendapatan dalam perekonomian. Itu saja yang bisa saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.